Jangan pernah menanyakan kapan terakhir kali relapse pada seseorang atau bertanya udah day berapa. Karena menurut saya itu adalah sebuah hal yang toksik. Terutama di grup komunitas NoVap atau grup apapun itulah yang berhubungan dengan stop PMO. Saya dulu juga berpikir bahwa itu ada sebuah hal yang positif karena saya katakanlah gini lah, saya bisa menjadikan orang lain itu acuan bahwa oh orang itu bisa 100 hari ya, orang itu bisa 1000 hari ya, saya harus bisa seperti itu. Tapi ternyata ketika ada orang yang seperti itu, malah justru yang terjadi pada diri saya adalah saya jadi ngerasa payah banget. Saya menjadikan orang lain tuh patokan atas pengembangan diri saya, atas proses recovery saya. Dan ini gak baik. Dalam proses pengembangan diri apapun, dalam proses perbaikan apapun, sebaiknya kita tuh berfokus pada diri kita sendiri, bukan pencapaian orang lain. Jadinya kayak kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, dan itu toksik. Dalam proses apapun, itu toksik. Dan beberapa hari yang lalu juga saya juga ngalamin di grup komunitas WhatsApp saya, ada yang dia itu barusan relapse. 2 bulan dia tuh relapse. 2 bulan itu dia full bisa bisa jauh, bisa hebat lah, pokoknya 2 bulan tuh hebat, menurut saya hebat karena nggak banyak orang yang bisa melakukan itu. 1 minggu kadang juga udah relapse. Tapi yang jadi problem adalah kemudian dia bertanya pada saya, kapan terakhir kali abang relapse? Ini jadinya saya menjadi semakin yakin bahwa akan terjadi sebuah proses pembandingan pada dirinya. Misal, kalaupun saya jawab, saya relapse kemarin sore, ini menjadi semacam validasi pada dirinya bahwa oh oke, ternyata saya ada temennya nih, saya ada orang yang barusan relapse juga, dan ini membuat dia jadi jauh lebih baik gitu ya. Tapi apakah itu bagus buat pengembangan dirinya? Anda mungkin bisa menjawab. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, katakanlah kalau misalnya saya jawab, saya ngasal aja deh, saya jawab, saya terakhir kali relapse 5 tahun yang lalu. Saya katakan seperti itu ya, karena kita nggak tahu juga, orang mau bohong juga nggak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Dia jadi bakal ngerasa payah dengan pencapaiannya, dengan apa yang sudah dia lakukan, padahal dia udah melakukan hal yang sangat hebat 2 bulan. Jadi sebenarnya nggak ada hal yang bagus untuk pembanding-bandingan seperti ini. Sama hanya dengan gini deh, kalau misalnya Anda itu sedang berada di proses berbisnis, kemudian Anda bertanya pada teman seperjuangan bisnis Anda, berapa rekening, berapa penjualan yang kamu hasilkan, berapa rekening yang ada di dalam dalam tabungan kamu. Itu ada sebuah pertanyaan yang private, jadi sebenarnya tujuannya juga buat apa gitu ya. Dengan mengetahui itu tujuannya buat apa? Bukankah seharusnya kita tuh fokus pada diri kita, perbaikan pada diri kita? Dan bisa saja 2 bulan yang udah dia lakukan itu jadi dianggap kayak itu bukan apa-apanya. Padahal sebenarnya itu udah keren. Kebanyakan dari kita terlalu toksik melihat pencapaian orang lain dan menjadikan tolak ukur, padahal kita nggak tahu level kita tuh sampai seberapa gitu ya. Kadar kecanduan kita tuh di seberapa gitu ya. Saya katakanlah kalau misalnya Anda itu kecanduan porno akut, Anda setiap hari melakukan PMO, terus kemudian ada orang yang kecanduan PMO tapi cuma seminggu sekali. Tentu saja yang kecanduan PMO seminggu sekali ini untuk bisa katakanlah sebulan bebas PMO, ini mudah bagi dirinya. Tapi kalau misalnya yang kecanduan PMO itu setiap hari, yang dulunya setiap hari, bisa seminggu nggak PMO itu udah bagus banget. Jangan jadikan tolak ukur orang lain kayak. Kalau misalnya saya percaya bahwa kalau misalnya Anda itu melihat diri Anda itu dengan sangat positif, bukan seorang yang ibaratnya toksik pada dirinya, pada diri kita sendiri dengan berkata bahwa saya payah, saya nggak bisa seperti dia. Saya bisa mengatakan bahwa Anda itu bukan David Goggins itu ya, dan Anda tidak akan pernah bisa seperti David Goggins. BTW, Anda bisa cari David Goggins itu siapa, dan sangat jauh lebih baik Anda apresiasi progres yang udah Anda buat. Jangan membandingkan pencapaian, atau apalagi pencapaian yang sifatnya apa ya, itu kan sifatnya abstrak ya. Kalau misalnya hari, apakah dengan orang yang sudah melakukan yang tidak melakukan PMO selama 100 hari itu sudah pasti akan lebih baik dibandingkan orang yang
berhenti PMO selama 1 minggu. Takarannya apa gitu ya? Kalau hanya berdasarkan hari, apakah ada kemungkinan orang yang sudah 100 hari ini akan selalu tetap 100 hari akan membuat 100 hari berikutnya? Bisa aja besok jadi relapse. Jadi itu abstrak sama sekali. Menghitung hari itu benar-benar abstrak. Perbandingan quantity itu sangat abstrak. Jadi daripada Anda itu membandingkan tentang hari, lihatlah misalnya katakanlah ada orang yang dalam proses pengembangan diri. Dalam proses NoFap ini juga ada proses pengembangan diri di mana orang itu dari yang dulunya nggak bisa push up atau nggak bisa pull up, dia itu jadi bisa pull up gitu ya. Nah, Anda lihat hal yang seperti itu, hal yang bisa konkret, yang lebih konkret. Kalau misalnya ada orang yang udah membuat tubuhnya itu menjadi jauh lebih bagus, itu jadikan panutan gitu ya. Jadikan tolak ukur, itu bagus. Karena itu sifatnya lebih permanen lah. Meskipun juga kalau misalnya gaya hidupnya tidak diteruskan, gaya hidup sehatnya tidak diteruskan, ini juga akan berdampak. Jadi jangan pernah bandingkan diri Anda dengan orang lain, jangan pernah bertanya kapan relapse, kapan orang itu kapan orang itu udah day keberapa. Karena saya tanya pada diri Anda, apakah Anda pernah benar-benar termotivasi dengan pencapaian orang lain? Saya bertanya pada diri Anda dengan jujur dan jawab dengan jujur, apakah Anda pernah melihat seseorang itu udah mendapatkan sekian terus kemudian Anda termotivasi? Kemungkinan besar tidak. Kecil kemungkinan. Tapi kalau misalnya Anda berprogres pada diri Anda, setiap kali Anda melihat progres pada diri Anda, itu adalah motivasi yang sesungguhnya. Oke? Terima kasih sudah menonton video sampai sejauh ini. Sampai jumpa di video berikutnya.